Assalamualaikum Sobat Pajak Bapenda di seluruh Kutai Kartanegara. Apa kabar? Bersama saya Bang Mutau kembali di sini. Kami kembali melakukan acara podcast Bapenda Berkesahan pada hari ini bersama dua narasumber. Pertama adalah Bapak Sekretaris Badan Pendapatan Daerah. Kedua adalah pimpinan PT Pos Indonesia Cabang Tenggarong. Baik, pada kesempatan ini kita mohon izin memulai ya. Pertama kita kenalkan dulu dengan Bapak Sekretaris Bapenda Kutai Kartanegara. Ini kekawalan gua nih. CS ya. Silakan Pak. Perkenalkan nama, kemudian nanti kami akan tanyakan hal-hal selanjutnya. Ya, terima kasih Bang Mutau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam semangat dan salam sehat untuk kita semua. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya, karena artinya memperkenalkan itu pasti diri kita. Nama saya Muhammad Jafar. Kalau orang Kutai memanggil kita adalah Japoy. Nah, itu yang Bang Japoy. Bang Japoy. Iya, Bang Japoy. Jadi kita di Bapenda alhamdulillah diamanahkan menjadi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah kurang lebih 1 tahun alhamdulillah. Dan di Bapenda ini unik Pak. Unik sekali. Uniknya adalah banyak kita koordinasi dengan beberapa OPD terkait. Jadi kita sebagai organisasi pendapatan merupakan salah satu ibaratnya itu tukang menghasilkan duit. Jadi pendapatan itu ada beberapa. Yang pertama adalah dari pajaknya sendiri ada 11 jenis pajak daerah. Nah, disitulah 11 jenis pajak daerah itulah yang kita pungut. Sedangkan uniknya lain adalah mengkoordinir pendapatan lainnya. Contohnya adalah retribusi. Nah, itu adalah terkait dengan beberapa OPD terkait. Misalnya dinas perhubungan, dinas perikanan, dinas pertanian dan peternakan, dinas pariwisata, dinas dispora, ya dinas perkebunan, Perkin juga kalah pentingnya dari dinas perkebunan. Terus BPKD juga itu ada salah satu sebagai koordinirnya. Dan satunya adalah dinas ini Pak, Perindah, karena kaitannya dengan pendapatan daripada pasar. Salah satunya itu. Nah, itu salah satunya. Jadi uniknya di situ untuk pendapatannya. Jadi bagaimana disampaikan oleh Pak Desban tadi, berarti Bapenda itu tidak bekerja sendiri dalam mendapatkan pendapatan daerah. Jadi ada OPD lain yang mendukung. Nah, selain OPD lain tadi ada juga pihak-pihak lain Pak ya? Ya, nah, saya sebelum terlalu jauh Pak, sabar. Sebelum terlalu jauh, kita akan membahas Bapenda. Kita akan dulu minta perkenalan dengan PT Pos nih. Iya. PT Pos ini Pak Daud, di bawah pimpinan Pak Daud. Pak Daud ini dulu juga dari Tenggarong. Kemudian menganggang Buana, kembali lagi ke Tenggarong. Tapi sudah menjadi pimpinan. Silakan Pak Daud. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat sore, semangat pagi Pak. Kalau di kami itu selamat pagi, kalau di kami itu yang saya hormati Pak Tauhid ya Pak ya. Kemudian Bapak Sekretaris Pak, salam kenal nih Pak. Kebetulan baru pertama nih kayaknya saya bertemu dengan beliau. Alhamdulillah suatu kebanggaan tersendiri Pak. Bisa duduk bersampingan dengan beliau ya kan. Ya, Bapak Ibu perkenalkan pada sore hari ini saya bersama tim Pak dari kantor pos cabang Tenggarong. Saya pribadi mungkin pasti nama pribadi kalau seperti Bapak Sus bilang kan, nggak mungkin nama istri atau nama siapa saya kan. Iya. Nama saya Dawasrudian saya Pendi. Mungkin kalau dari logat sudah tahu Pak saya dari mana ya? Dari Ambon kayaknya. Oh, tapi face-nya beda Pak. Oh, iya. Ambon arah barat ya. Arah barat ya. Jadi alhamdulillah benar seperti Pak Tauhid sampaikan, Tenggarong ini bisa dibilang memang rumah saya Pak. Iya. Iya. Jadi kebetulan ceritanya panjang sekali. Memang saya itu
mendapatkan istri, anak semuanya di Tenggarong Pak, alhamdulillah. Dan balik lagi sekarang ke Tenggarong tugas. Ya, tak lupa izin Pak, saya memperkenalkan tim saya. Ini kebetulan saya membawa Nah, ini supervisor nih Pak. Ini tadi ada banyak bertanya-tanya. Nah. Ini Pak Daud yang cantik-cantik itu siapa? Di sisi kiri saya ini ada Mbak Priska nih Pak. Priska. Beliau supervisor Halo, Priska. kemitraan. Salam kenal. Beliau saya impor langsung dari Bengkulu. Bengkulu. Ini yang Kemarin ibu kabit kami, bapak kabit kami. Oh, di Bengkulu. Oh iya. Satu lagi ini supervisor pelayanan saya, termasuk untuk pelayanan. Kebetulan alhamdulillah kantor pos sudah lama sekali bekerja sama dengan Bapeda untuk pelayanan pajak daerah. Nah, ini beliau yang menanganinya, ini Mbak Gusti Diah Ayu. Mungkin udah kelihatan. Beliau dari ini pinter nari nih Pak. Ini pinter nari nih. Pinter nari Pak. Nanti kita undang nari di Bisa Bapeda. nanti Pak. Kemudian yang satu lagi, ini beda pulau lagi nih, yang Ya. saya ambil. Ini bujangan juga nih? Ini bujangan juga Pak. Bujangan juga. Silakan. Oh, ini perlunya yang cewek berarti nih. Oh, belum ada nanti. Ini saya ambil dari Sulawesi. Sulawesi mana? Bone Pak. Oh, Bone Sulawesi Betul. Selatan. Jadi tugas menjadi supervisor. Pas ini kita juga ada ibu dari Sulawesi Nah, pas Selatan. berarti. Jadi supervisor kurir ya, kurir dan juga logistik yang lain kiriman. Oh, logistik ya. Betul. Jadi kantor pos itu sesuai logo kami melayani pelayanan dari ujung timur sampai ujung barat, dari Sabang sampai Merauke. Dan supervisornya pun dari ujung barat sampai ujung timur ada semua kan Pak. Alhamdulillah. Mungkin itu Pak sekilas perkenalan dari kami, khususnya dari kantor pos cabang Tenggarong ya Pak. Nanti mohon izin Pak Daud, kami juga akan menyampaikan pertanyaan kepada mama-mama cantik ini. Siap Pak, aman Pak. Nah, kita kembali ke Pak Sekretaris nih. Pak, kadang-kadang masyarakat ini kan kepleset nih Pak Sekretaris, Pak Bung Japon. Kadang-kadang menyebut Bapenda, kadang-kadang salah Bapeda. Nah, ini yang perlu diluruskan nih Pak. Gimana nih Pak? Iya, betul sekali. Saya sendiri di Bapeda itu sudah 5 tahun kurang Dulu lebih. Bapeda. Dulu di Bapeda. Bapeda. Bapeda itu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi sifatnya adalah dia adalah perencanaan, merencanakan dari hal yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Misalnya perencanaannya ada jalan di tempat di suatu daerah atau suatu RT itu jalannya tidak ada. Namun adanya ada badan jalan aja. Jadi badan jalan itu sesuatu yang akan dibangun di situ. Artinya untuk tahap awalnya adalah pematangan dulu. Artinya Perencanaan dulu. Ya, perencanaan dulu. Setelah perencanaan, sifatnya perencanaan, baru ada tahapan yang pertama adalah pengurukan, yaitu namanya pematangan. Setelah itu yang kedua adalah dilanjutkan dengan misalnya semenisasi atau dilanjutkan dengan pengaspalan, tapi sering adalah Jadi itu semenisasi. Bapeda, Pak, ya? Itu adalah Bapeda. Kalau Bapeda, Perencanaan Pak, Bapeda, pembangunan namanya. Bapeda. Kalau Bapeda ini adalah apa itu? Bapeda adalah namanya aja Badan Pendapatan Daerah. Jadi sifatnya pendapatan dan Berarti- perencanaan itu adalah beda Pak. Berarti mencari duit Pak ya? Iya, dan Cari mencari pendapatan. duit, mencari pendapatan adalah uang. Ya. Nah, sedangkan perencanaan dan pendapatan itu hal-hal yang berbeda, jauh yang berbeda. Kita mencari duitnya, ada yang merencanakan, dan ada yang mengeluarkan atau mencairkan. Nah, itu. Ada yang merencanakan, ada yang membiayai. Iya. Nah, terkait Bapak sendiri Pak, tupoksi Bapak itu kan sekretaris nih. Kalau kita lihat kan apa sih urusan sekretaris ini? Wow, keren. Banyak ya, banyak ya. Sekretaris itu warnanya banyak. Tuh, bisa di mana-mana dan di mana kapan Iya. saja. Warnanya ada merah, kuning, hijau. Iya. Tuh, tapi kalau 2024 Pak, sensitif Iya. warna Pak. Jadi sekretaris itu sifatnya adalah mengkoordinasikan. Oh, koordinasi. Pertama Itu koordinasi. mengkoordinasikan sifatnya. Sifatnya mengkoordinasikan di sekretariatan. Ya. Itu sifatnya. Dan dua, mengkoordinir kepada bidang-bidang yang terkait. Artinya seluruh bidang yang ada di Bapenda, kita sekretaris adalah yang mengkoordinirnya. Misalnya terkait masalah pameran ini. Nah, kita sekretariat adalah salah satu fungsinya sebagai untuk memfasilitasi. Misalnya, oh ini keperluan dari pamerannya Pak. Meskipun yang pelaksananya adalah bidang.
tapi koordinirnya tetap dikoordinir oleh sekretariat. Apa sebabnya? Untuk menggabungkan beberapa bidang yang ada. Misalnya contohnya yang ada ini, kita podcast ini ada salah satu adalah podcast kita ini adalah mengkoordinir bagaimana acara kita gini. Nah, itu kita rapatkan dan akhirnya adalah temuan ini dan itu kita laksanakan. Jadi fungsi sekretaris itu adalah penyambung antara bidang-bidang ini Pak ya. Menghubungkan atau memfasilitasi Pak, menjembatani. Jadi kalau kita lihat itu sekretaris itu ada 3 kalau kita bisa lihat ya. Fasilitarisnya ada orang yang diurusi, ada barang dan ada uang. Ada uang. Nah, itu. Iya. Gitu. Jadi ya. Terus Pak ada yang sampai sampaikan lagi? Yang repotnya gini Pak, Bapak Ibu semua, yang repotnya ketika misalnya ada pelaksana ini, pasti teman-teman tuh menuju ke sekretaris. Pak, ini dananya gimana? Nah, gitu. Ya itu tadi. Ya, itu tadi. Uang, terkait dengan duit tadi. Uang. Bilang kita aman. Baik Pak Sekretaris, kita beralih ke Pak Daus lagi. Pak Daus, kita ini kan sudah di era digitalisasi Pak. Artinya kalau kita berkaca dengan PT Pos kan, kalau persepsi saya itu PT Pos itu kan surat menyurat, wesel pos yang dulu kan. Nah sekarang gimana nih peran PT Pos di dalam era teknologi sekarang? Apakah masih menangani secara manual begitu? Apakah kita harus masih bisa berkirim surat atau wesel itu? Gimana Pak? Terkait dengan tugas fungsi pokok PT Pos dikaitkan dengan era globalisasi sekarang ini. Silakan Pak Daus. Siap, terima kasih. Mungkin kalau berbicara kantor pos dulu, mungkin rata-rata kita berpikiran sesuatu yang jadul. Betul. Dua. Betul. Surat, wesel, biasa, kartu pos dengan lain-lain. Nah, untuk sekarang ini Pak, keterkaitan dengan PT Pos sendiri, kebetulan khususnya dengan jasa keuangan, bahwa di PT Pos Indonesia sendiri sekarang kita sudah berubah dan berimprovisasi. Jadi menggunakan berbagai macam aplikasi yang memang digital zaman now, seperti itu. Dan kita juga sekarang melakukan beberapa transformasi. Jadi kebetulan mungkin informasi yang saya sampaikan bahwa PT Pos sekarang ini Pak, kami mempunyai 5 transformasi bisnis. 5 transformasi bisnis. Di mana yang pertama itu adalah bisnis kurir. Kurir itu adalah bisnis terkait dengan retail dengan hubungannya dengan teknologi. Kami sekarang sedang menggunakan namanya aplikasi Pos Aja. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus keluar rumah, cukup di mana duduk sambil nonton TV dah langsung bisa kirim. Sama kayak si pajol Batijak Bang. Betul. Kita kan juga ada si pajol Batijak. Ya. Jadi kalau bayar pajak cukup dari rumah, dari handphone. Betul. Dan kalau hubungannya dengan bisnis jasa keuangan yang paling penting, bahwa sekarang itu kita sudah mempunyai namanya aplikasi Postpay Pak, seperti yang dipakai baju teman-teman nih. Ini di baju cewek ini. Jadi Postpay itu memang salah satu aplikasi digital zaman now. Jadi tujuannya itu untuk lebih memudahkan para pelanggan, khususnya untuk memberikan kebutuhan sehari-hari, mulai dari bill payment, pembayaran listrik, air, telepon, termasuk pembayaran pajak daerah, Bapenda, Kabupaten, Kutai Kartanegara. Bisa Pak. Masyarakat Kutai Kartanegara. Betul. Kalau memakai aplikasi PT Pos, bayarnya untuk PBB adalah Postpay. Itu bisa di-download di Play Store. Kemudian ada juga nanti di situ Pak, kami bisa melakukan investasi syariah, insuran, kredit finance, kemudian tabungan, itu semuanya bisa dilakukan di situ Pak. Jadi itu memang salah satu perubahan yang memang telah kita lakukan secara bertahap, karena untuk menunjang juga era transformasi sekarang. Di mana pada tahun 2025 PT Pos kami siap untuk mensukseskan program ekonomi digital dan keuangan 2025. Digital dan keuangan 2025. Betul. Salah satunya adalah untuk membawa kurang lebih 92 juta warga yang memang belum unbanked, yang belum punya akun rekening bank, akun rekening bank, dan 62 juta UMKM untuk tergabung dalam platform digital yang memang sudah pemanfaatannya sesuai dengan digital ekonomi. Itu Pak. Jadi transformasinya sekarang kami sudah berubah total banget. Apalagi sekarang kami salah satunya
layanan di digital itu, salah satunya melalui digital trust itu sudah core bank system, Pak. Jadi sama seperti m-banking. Jadi intinya PT Pos sudah bertransformasi Betul. mengikuti perubahan zaman, Betul. digitalisasi, Betul. termasuk dalam hal pemungutan pajak daerah tadi. Betul. Iya. Seperti itu. Dan Pak, kami bisa tadi bisa pindah ke mbak-mbaknya nih. Nah, ini tadi terkait dengan pemungutan pajak, kira-kira apa nih yang terkait dengan tupoksinya Mbak tadi mengenai pemungutan pajak daerah? Iya, jadi karena saya bagian pelayanan, saya itu mengurus di bagian loket. Oke. Ya, jadi untuk pembayaran pajak sendiri bisa dilakukan di seluruh loket kantor pos, salah satunya yaitu di kantor pos cabang Tenggarong. Iya. Kemudian untuk kantor pos cabang Tenggarong itu membawahi 15 kantor cabang pembantu. 15 kabupaten. Iya, Itu jadi- tersebar di kecamatan ya? Betul, ya jadi 3 kabupaten. Jadi ini mempermudah bagi setiap masyarakat yang tentunya belum mempunyai rekening atau akun untuk membayar pajak tersebut. Bisa langsung datang ke kantor pos yang ada di cabang-cabang pembantu kami. Iya, iya. Tuh. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar pajak ya. Semua layanan sudah kita buka. Di pos ada, di GoPay ada, di Merchant ada, di Indomaret juga ada. Baik, karena waktu kita terbatas, saya ingin sekali closing statement untuk Pak Sekretaris dan Pak Daud. Apa saja harapan ke depan dan apa saja himbauan kepada masyarakat dalam membayar pajak. Dari kami mulai dari Pak Sekban dulu, Pak. Ya, terima kasih. Terkait masalah pembayaran pajak, ini adalah salah satu kewajiban kita untuk membayarnya. Supaya apa? Pajak ini digunakan yang pertama adalah untuk pembangunan. Itu jelas sudah. Dan itu kembalinya ke kita juga, tidak kembali kepada orang lain. Apalagi khusus untuk pajak daerah, itu kita sendiri yang mengelola. Dan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, terkait masalah pajak PBB, pajak bumi dan bangunan P2. Nah, di situ ada Perbuk nomor 35 tahun 2023. Itu terkait masalah pendapatan PBB, misalnya ada di desa mana, misalnya ada di desa Lapak Lambur. Nah, itu kembalinya ke desa itu juga. Pendapatannya misalnya 100 juta, itu ada perhitungannya. 60% kalau tidak salah dapatnya di desa Lapak Lambur, 40%-nya akan dibagi. Ada bagi hasilnya, DBH namanya, dana bagi hasil khusus untuk pajak PBB. Jadi pajak ini sangat penting supaya untuk membangun Kutai Kartanegara. Demikian, Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Sekban. Pak Daud, Ya. closing statement, harapan dan himbauan kepada masyarakat Kutai Kartanegara. Kami dari PT Pos cabang Tenggarong, khususnya untuk masyarakat Kutai Kartanegara, dalam hal ini, ayo etam bayar pajak, taat pajak. Ya, Karena ada orang pajak bilang orang bijak itu adalah taat pajak. Karena ketika kita taat pajak, berarti etam sudah bisa membantu pembangunan daerah kita, Ya. ya kan? Di mana pembangunan daerah, pengembangan sarana umum dan juga fasilitas umum, Iya. baik itu jembatan, jalan, rumah sakit, sekolah dan semuanya. Dan itu pasti akan kembali kepada kita semua, kepada etam ya. Jadi kalau memang bukan dari kita, siapa lagi nanti? Terutama pajak ini bisa memberikan benefit lain. Iya. Ternyata izin Pak Sekretaris, beasiswa pun bisa dari hasil pajak Dari itu ya. pajak. Kan seperti kita tahu ada tuh beasiswa yang dari pihak Pemda sama Iya. dari provinsi. Nah itu pun memang dari kita semua. Dari pajak. Jadi ketika masyarakat khususnya Kutai Kartanegara kita sudah taat pajak, berarti Bapak dan Ibu telah berkontribusi banyak buat membangun daerah kita bersama dan tentunya memberikan kesejahteraan secara tidak langsung. Nah,
itu dia. secara tidak langsung. Ujungnya kesejahteraan. Betul, secara tidak langsung meskipun kita tidak terasa membayar PBB, Iya. membayar pajak hotel, pajak restoran, hiburan. PKB, dan kebetulan di PT Pos ini Pak, kami bisa melayani pajak kendaraan bermotor juga. PKB juga ya. PKB juga, jadi warga tidak usah hero mengantri dan yang lainnya. Betul. Dan layanan kami non-stop 24 jam. Senin sampai dengan Minggu, Iya. dari jam setengah 8 sampai jam 8 malam. Mantap. Nah, itu salah satu wujud bentuk pelayanan publik kami. Iya. Jadi ketika Bapak dan Ibu pulang kerja mau bayar PBB apa, langsung aja malam tetap kita layani Pak. Iya, Seperti mantap. itu. Minggu hari libur kami tetap non-stop buka. Nah. Seperti itu. Ya, Terima kasih Pak Daud. siap. Iya, ada lagi Ada Pak. Pak. Silakan Pak. Terakhir pantun terkait pajak. Pantun. Iya. Ini ada nih. Tapi ini bukan sore ya. Iya. Iya. Asal cocok aja Pak. Ada cocok aja pantun nih. Hambat-hambat makan tempuyak. Cakep. Tempuyak terbuat dari Cakep. durian. Ayo eta membayar pajak. Pajak dibayar untuk pembangunan. Cakep. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Iya. Baik Sobat Bapeda Selesai Kata Negara, demikian tadi podcast kita dengan Bapak Sekretaris Badan Pendapatan Daerah dan Bapak Pimpinan PT Pos Tenggarong beserta rekan-rekan di PT Pos. Mungkin cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BJS Jaya selalu, Wintar Ijan. Terima kasih. Ibu bapak semuanya bisa milik-milik dulu.